Untuk membahas terkait dengan kematian diplomat muda Keblo Aryadaru Pagayunan, kita sudah terhubung dengan Dr. Forensik RS Tarakan Jakarta, Dr. Boge Priyo Nugroho, melalui sambungan virtual. Selamat sore, Dr. Boge. Selamat sore. Baik, Pak Dokter sebagai seorang dokter forensik, bagaimana Dr. Boge ini memandang kasus kematian diplomat Keblo ini? Ya, terima kasih Mbak. Saat ini memang untuk kematian seperti ini memang jelas kematian tidak wajar ya, karena berada di luar fasilitas kesehatan dan memang eh, ada beberapa kejanggalan untuk kita mengungkapkan kasus kematian seperti ini, dan nanti yang jelas memang nanti tetap olah TKP dan pemeriksaan jenazah dilanjutkan dalam instalasi forensik untuk melakukan otopsi guna mencari sebab kematian, seperti itu Mbak. Baik, jadi saat ini apakah sudah dalam proses mana untuk pemeriksaan terkait dengan penyebab kematian korban dan juga adanya sidik jari lain pada lakban yang menempel di kepala korban? Sejauh ini seperti apa, Pak? Ya, yang saya tahu memang saat ini semua masih dalam berproses ya. Teman-teman dari Nafis, kepolisian itu mencari semua bukti-bukti yang ada di TKP, termasuk yang saya dengar kemarin juga ada olah TKP tiga kali, termasuk jenazahnya sendiri sudah dibawa ke instalasi forensik untuk dilakukan otopsi guna pemeriksaan lebih lanjut, mencari sebab matinya baik melalui visual dan juga nanti juga dilanjutkan dengan pemeriksaan penunjang lainnya seperti pemeriksaan laboratorium guna mencari apakah ada satu kelainan yang ada di dalam organ atau ada zat-zat yang dikonsumsi atau yang dipaksakan konsumsi oleh si korban tersebut. Baik, iya. Penyebab kematian ini tentu yang sangat ditunggu karena ini disebut-sebut yang menentukan terkait dengan motif ataupun juga pelaku dan terkait dengan penyebab kematian korban begitu. Dan sampai dengan saat ini polisi memang belum menemukan ataupun juga mengumumkan ke publik terkait dengan dugaan pembunuhan ataupun juga penyebab kematian dari Arya Daro dan hingga muncul adanya spekulasi terkait dengan dugaan bunuh diri. Lantas kalau dari kacamata Anda, Pak Dokter, apakah mungkin seseorang yang mengakhiri hidupnya melakban kepalanya sendiri? Apa kemudian tujuannya dari kacamata kedokteran forensik, Dr. Boge? Ya, banyak faktor ya, itu kalau memang dikarenakan oleh bunuh diri, itu banyak faktor untuk penyebabnya, baik dari segi dirinya sendiri maupun lingkungan yang menyebabkan mungkin adanya stres, sehingga dia mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Dan itu memang perlu diungkapkan kembali lagi, selain dari bedah mayat atau otopsi, juga dari olah TKP yang menentukan, yang mendukung adanya ke arah bunuh diri, seperti itu. Oke, Dokter Boge, kalau kita melihat dari posisi ataupun juga kondisi korban yang ditemukan dalam kondisi terlakban, sejauh mana kita bisa atau bisa ditentukan antara tekanan lilitan ataupun juga posisi ini, apakah korban melakukannya sendiri atau ada pihak lain yang melakukannya? Ya, nanti eh, kita dokter biasanya nanti sama-sama dengan pihak kepolisian untuk olah TKP, kita lihat keadaan sekitar jenazah ditemukan, kemudian jenazahnya sendiri akan nanti dibawa ke instalasi forensik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Biasanya nanti kita lihat pola dari lilitan itu seperti apa, kemudian kita tindak lanjut selanjutnya apakah ada tanda-tanda kekerasan di luar tubuhnya, kemudian kita lanjutkan dengan otopsi. Oke. Kalau melihat polanya, sebetulnya memang kita bisa mendefinisikan apakah dia dibunuh atau menjadi bunuh sendiri. Oke. Kalau dari polanya sendiri seperti apa Dokter Boge Anda melihatnya? Karena ada informasi bahwa lilitannya ini cukup rapih begitu. Kalau saya terus terang memang belum melihat jenazahnya sendiri ya secara live ya, secara visual. Tapi dengan teori biasanya kalau orang melakukan bunuh diri itu biasanya yang daerah tubuh yang bisa dijangkau oleh tangan. Dan memang biasanya ada reaksi penolakan untuk adanya dia kalau sudah kehabisan nafas, biasanya akan oleh penolakan dari tubuhnya itu berusaha untuk menghilangkan halangan-halangan yang bisa membuat dia tidak bisa bernafas. Beda halnya kalau dia dibunuh biasanya. Kalau dibunuh biasanya itu pola gambaran lukanya biasanya itu yang jauh ya, yang biasanya yang jauh dari jangkauan tangan,
sehingga itu bisa diprediksi bahwa itu ada yang dibunuh gitu. Oke, jadi ini ada indikasi adanya pembunuhan begitu. Oke, selain juga posisi dan kondisi korban saat ditemukan tewas, sejauh ini bagaimana terkait dengan pemeriksaan forensik digital, misalnya saja CCTV begitu, sejauh mana ini telah dianalisis Dr. Boge dan apakah ada indikasi manipulasi rekaman ataupun juga terkait dengan perubahan sudut kamera yang memengaruhi integritas bukti CCTV tersebut yang mana ini juga sempat ramai di media sosial begitu? Ya kalau itu menurut saya ya di luar wewenang kami, ya saya forensik ini itu nanti akan diolah oleh teman-teman dari pihak kepolisian karena memang ada bagian-bagian sendiri dari pihak kepolisian untuk mengumpulkan barang-barang bukti gitu. Oke, Dokter Boge tadi Anda sampaikan bahwasannya ini kemungkinan ada yang membunuh begitu. Dan jika seandainya Arya Daru merupakan korban pembunuhan, apa kemudian kira-kira pesan yang ingin disampaikan oleh pembunuh dengan cara melakban korbannya begitu? Ya, kalau tadi saya ungkapkan tentang pola antara bunuh diri dengan pembunuhan ya, pola luka. Kalau memang tadi menurut mbaknya pola lakban itu rapi ya, saya juga belum tahu pasti. Ya memang dimungkinkan memang kata mbaknya dibunuh gitu ya. Itu mungkin ada suatu pesan tersendiri mungkin dari si pelakunya untuk membuat tersamarnya bahwa ini kasus bunuh diri seperti itu. Untuk kesan-kesannya mungkin nanti akan diungkapkan oleh teman-teman dari pihak kepolisian juga, Mbak. Gitu. Baik, terima kasih atas wawasan dan informasinya Dokter Forensik RS Sarekan Jakarta, Dokter Boge Priyonugroho. Selamat sore dan selamat kembali beraktivitas.